Hai, gue Salsa. Hai, gue Acila. Gue Nadia. Dan kita Stop. Hai guys, balik lagi sama kita Sunstock. Buat kalian yang baru nonton video kita, baru mampir ke channel kita, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya. Oke, jadi di video kali ini kita mau bahas tema tentang horor. Dan kita akan bahas tentang yang lagi viral di Twitter dari account Twitter @simpleman. Dan buat kalian juga yang udah tahu kalau misalnya si @simpleman ini yang dulu mempopulerkan tentang KKN Desa Penari. Dan sekarang kita mau bahas judulnya Omah Jejer Telu yang udah dipost juga sama @simpleman. So, sekarang kita langsung lanjut aja ke ceritanya, karena ini bakal panjang banget, guys. Jadi, kemungkinan ini bisa jadi 2 part kalau misalnya emang kepanjangan. Nah, jadi ini by the way, karena panjang banget ya dari si Twitternya juga, ini udah kita ringkas, seringkas-ringkasnya versi kita. Jadi mungkin ada bagian yang kita nggak ceritain. Mohon maaf. Dan kalau misalnya ada yang salah juga, ya kita disclaimer aja sih dari awal. Kita hanya mentranslatekan versi kita aja gitu. Oke, jadi ceritanya si Simple Man ini katanya waktu masih SD tuh pindah dari samping rumah Rombe ke kawasan yang ada namanya tuh Omah Jejer Telu. Tapi dua tempat ini tuh masih di desa yang sama. Nah, Omah Jejer Telu tuh artinya dalam bahasa Indonesia tuh rumah jejer 3. Nah, jadi Omah Jejer Telu ini adalah 2 rumah yang menghadap satu rumah tunggal yang kalau dilihat dari atas tuh jadi membentuk segitiga. Sebenarnya orang-orang sana tuh sangat menentang pembangunan rumah baru ini karena dikhawatirkan si bentuk pola segitiga itu bisa mendatangkan musibah bagi 2 rumah yang udah ada ini. Bahkan mereka percaya keberadaan rumah baru ini bakal bisa ngundang beraung. Nah, apa itu beraung? Jadi, beraung itu adalah sesosok makhluk hitam yang bisa dibilang mirip sama genderuwo, tapi dia lebih gede gitu dari genderuwo. Nah, si beraung ini dia biasanya milih satu rumah untuk ditempatin. Nah, kita balik lagi ke rumah baru ini. Jadi, kan yang tadi gue bilang, pembangunan rumah baru ini tuh kan sangat ditentang sama warga sana kan. Nah, tapi menurut info yang didapat, pembangunan rumah baru ini ternyata dibuat untuk kos-kosan yang targetnya tuh ceritanya buat pekerja pabrik gula di daerah situ. Nah, terus keterlibatan pabrik dalam pembangunan rumah ini justru malah bikin warga tuh pada curiga. Apakah si pembangunan ini justru sengaja dibikin supaya si istilah Omah Jejer Telu ini tuh terwujud? Tapi nggak ada buktinya sih, lagian sulit juga membuktikan hal-hal gaib gitu kan. Nah, hal yang bikin warga semakin curiga itu sebenarnya karena lokasinya. Lokasi yang dipilih pabrik tuh kenapa harus di antara 2 rumah yang paling tua di desa itu gitu. Jadi bisa dibilang terbentuknya istilah ini tuh justru gara-gara dari si bentuk rumah 3 rumah ini gitu, yang bikin bentuk segitiga. Parahnya lagi, salah satu rumah tua itu tuh di halamannya ada kuburan keluarga. Yang konon setiap malam Jumat itu satu dari 2 nisan kuburan itu tuh bisa terbang. Tapi cerita nisan terbang ini tuh udah jadi hal yang biasa buat warga dan bahkan udah nggak serem lagi buat mereka. Justru hal yang paling nyeremin itu datang dari rumah baru ini. Nah, jadi si 2 rumah baru ini berada di 2 rumah milik Bu Rismoyo dan Pak Ageng. Nah, jadi 2 orang itu tuh udah, ya bisa dibilang udah usianya tuh udah paruh baya lah gitu. Jadi ada cerita yang rame diomongin selama seminggu setelah peletakan batu pertama si rumah baru itu tuh. Cerita ini datang dari Bu Rismoyo. Dia berusia 60-an dan tinggal bertiga sama anak dan cucunya. Dan bisa dibilang dia tuh orang yang berada lah gitu. Jadi suatu malam Bu Rismoyo tuh ngedengar suara cewek nangis dari jendela rumahnya yang dia pikir tuh berasal dari pembangunan rumah baru itu.
Karena takut, Bu Rismoyo akhirnya pergi ke kamar anaknya. Nah, pas dia OTW ke kamar anaknya, telepon rumahnya tuh tiba-tiba berdering gitu. Nah, terus dia angkat tuh kan sambil gemeteran. Pas dia halo-haloin, udah beberapa kali dia halo-haloin, nggak ada jawaban. Nah, pas mau ditutup teleponnya, baru tuh kedengeran ada suara tangisan cewek dari seberang telepon. Nah, suara ini malah bikin Bu Rismoyo jadi penasaran kan. Ngomonglah tuh si Bu Rismoyo, halo mbak. Terus si orang dari seberang telepon bilang, maaf, saya mau minta tolong, anak saya baru meninggal bu. Saya minta tolong Anda siram kuburannya dengan air bunga biar dia bisa tenang dan tidak mengganggu. Terus Bu Rismoyo kan kayak kaget gitu kan. Terus dia balas, jenengan sinten atau Anda siapa gitu. Terus si cewek itu tuh nggak jawab, dan yang cuman kedengeran tuh cuman suara gitu, suara nafas doang sambil sesenggukan sesekali itu. Nah terus Bu Rismoyo itu sebenarnya udah takut, tapi dia masih coba nunggu nih si cewek ini bakal ngomong apa lagi gitu. Nah terus suara tangisan yang Bu Rismoyo sebelumnya dengar berubah jadi suara ketawa cekikikan. Terus Bu Rismoyo makin takut dong. Terus dia langsung tutup teleponnya kan. Nah, tapi nggak lama si telepon itu bunyi lagi. Nah, sekarang tuh jadi posisi Bu Rismoyo itu lagi di tengah rumah dan keadaannya tuh dalam gelap gulita gitu, lampunya semuanya mati kan. Terus di saat itu juga dia ngerasa lagi diawasin sama orang. Si Bu Rismoyo tuh sempat mikir kalau dia tuh lagi dikerjain. Akhirnya dia beraniin untuk angkat telepon, tapi kali ini Bu Rismoyo langsung ngebentak gitu kan. Tapi tetap gak ada jawaban. Dan tetap ada suara tangisan cewek yang tadi. Tapi kali ini Bu Rismoyo tuh dengernya secara langsung, bukan dari telepon. Terus Bu Rismoyo tuh langsung pengen pergi dari ruang tengah dan langsung ke kamar anaknya. Nah, seakan-akan tahu sama next move-nya Bu Rismoyo, itu cewek yang ditelepon itu ngomong, saya sebenarnya ada di samping Anda. Gitu. Terus Bu Rismoyo tuh langsung ngecek seluruh ruangan, tapi dia nggak lihat siapa-siapa. Akhirnya dia banting telepon itu, terus langsung cepet-cepet ke kamar anaknya. Terus pas udah di kamar anaknya, dia kayak ngelihat di sudut matanya tuh kayak ada cewek lagi gendong bayi masih merah gitu. Terus Bu Rismoyo tuh kayak udahlah bodo amat, yang penting gue udah di kamar anak gue gitu. Terus anaknya kebangun kan, dia nanya ke ibunya, ada apa bu? Si Bu Rismoyo tuh gak bisa jawab, dia cuma geleng-geleng sambil ketakutan gitu. Nah setelah kejadian itu, kelakuan Bu Rismoyo tuh jadi aneh, dia jadi jarang bicara, terus dia suka teriak-teriak kalau ditinggal sendirian di rumah. Nah gara-gara hal ini akhirnya menantunya yang tinggal di luar kota pulang ke desa itu. Nah sekarang kita balik lagi ke rumah baru tadi. Jadi pas rumah barunya ini dicor, mendadak ada surat edaran kalau pabrik gulanya itu bangkrut. Jadi gara-gara pabrik gulanya ini bangkrut, bisa dibilang si rumah baru ini tuh jadi terbengkalai walaupun bangunannya udah selesai. Selama berbulan-bulan ini rumah kosong, suatu malam penghuni rumah di seberang rumah baru ini, Pak Ageng, dia ngelihat ada cahaya dari dalam rumah itu. Nah terus karena penasaran, Pak Ageng keluar kan dari rumahnya untuk ngecek ke si rumah baru itu. Jadi dia bawa senter gede gitu, terus dia keker gitu kan. Terus dia periksa seluruh halamannya, tapi dia nggak masuk ke rumahnya. Dia cuma ngawasin dari luar rumahnya doang gitu. Dia periksa pokoknya tiap sudut rumah, dia nggak nemu apa-apa. Nah terus dia ke halaman belakang itu tuh buat meriksa ada siapa gitu kan. Tapi pas dia datang ke situ, dia nggak nemu siapa-siapa selain pohon pisang. Nah terus dia masih nyari-nyari tuh kan pakai si senternya, sampai akhirnya dia nggak sengaja berhenti di jendela Bu Rismoyo. Si Bu Rismoyo tuh lagi kayak ngelihat directly ke Pak Ageng ini. Pak Ageng kan akhirnya samperin si Bu Rismoyo tuh kan. Nah terus dia tuh ngerasa ada yang aneh dari Bu Rismoyo. Dia nggak pernah ngelihat Bu Rismoyo menggerai rambut panjangnya dan
si Bu Rismoyo tuh waktu itu keadaannya dari dalam rumah dia kayak nempelin mukanya sama tangannya, jadi jendela nih, jadi kayak nempelin gitu tepat di hadapan si Pak Ageng. Jadi Pak Ageng ketok-ketok jendelanya sambil ngomong, Bu, Anda ini sedang lihat apa? Kok sampai kayak gini? Gitu. Terus pas ditanya gitu, Bu Rismoyo tuh dalam keadaan begini nih, cuma nyengir doang. Gitu. Sambil mengatakan sesuatu, tapi Pak Ageng nggak bisa denger jelas dia ngomong apa gitu. Nah terus Bu Rismoyo tuh langsung kayak nunjuk-nunjuk gitu ke kacanya pakai telunjuknya, dan Pak Ageng tuh baru sadar kalau si Bu Rismoyo tuh kayak nunjuk gitu sambil ngomong di belakangmu gitu ke Pak Ageng. Pak Ageng cuma bisa diem dan mematung, dan suara tangisan cewek tadi sekarang jadi terdengar semakin jelas. Nah terus besokannya tuh subuhnya, Mbak Nani alias anaknya Bu Rismoyo tuh kan lagi nyapu halaman kan di depan rumahnya. Dia tuh nemu di situ Pak Ageng tuh lagi kejang-kejang gitu. Nah terus akhirnya Pak Ageng dipindahin ke rumahnya dan dirawat lah sama keluarganya gitu. Nah hal itu tuh bikin tetangga-tetangga sana tuh jadi rame gitu loh, jadi pada penasaran. Akhirnya mereka kayak datengin rumah Pak Ageng kan. Nah si Pak Ageng ini setiap ditanya kenapa, Pak Ageng tuh nggak pernah jawab. Kalaupun jawab, dia cuman kayak nggak jelas gitu, pokoknya gagap gitu. Dia cuman ngomong, Anin, sambil nunjuk siapapun yang ada di depannya. Nah terus suatu hari, Bu Rismoyo tuh datang jenguk ke rumahnya Pak Ageng kan. Nah terus pas lihat Bu Rismoyo, Pak Ageng tuh teriak-teriak, Ingat, dia kayak nyuruh si Bu Rismoyo tuh keluar dari rumahnya. Nah si Mbak Nani nggak terima dong ibunya diperlakukan seperti itu. Dia bilang Pak Ageng nggak tahu terima kasih gitu. Nah hal ini tuh membuat orang-orang yakin kalau ini adalah tanda-tanda omah jejer telu yang biasanya diawali dengan sesama tetangga saling bermusuhan. Jadi kejadian ini tuh terus berlanjut dan banyak warga nemu hal-hal yang semakin aneh, dan salah satunya tuh Bu Rismoyo biasanya berdiri di depan pintu rumah kosong itu sendirian, dan seolah-olah tuh dia kayak ngeliat sesuatu. Terus pas diingetin, dia bakal nengok, terus bakal nyengir serem gitu dengan mata kosong. Kayak bikin merinding gitu deh. Nah gak cuman itu, di tengah malam beberapa orang tuh pernah ngeliat Pak Ageng lagi main-main di got depan rumah, si rumah baru itu, kayak lagi nyari sesuatu gitu di situ. Nah setiap mau dideketin, Pak Ageng tuh bakal langsung merangkak masuk ke dalam rumah. Itu bikin orang tuh malah jadi takut dan akhirnya pergi ninggalin Pak Ageng gitu. Nah, setelah 2 tahun kosong, ada keluarga baru yang minat ngontrak di rumah itu. Walaupun udah diingetin kalau di rumah tuh ada yang nggak beres gitu, tapi keluarganya tetap maksa buat tinggal di sana. Katanya mereka nggak peduli sama hal-hal gaib atau hal-hal kayak gitu. Nah, karena rumah ini sebelumnya selesainya emang ala kadarnya gitu, jadi nih keluarga baru emang harus perbaikin sana-sini. Dia bilang berniat buat beli rumah ini kalau emang dia ngerasa jodoh sama rumah ini gitu. Akhirnya Pak RT ya nyerah gitu loh, udah dikasih tahu tapi tetap maksa. Akhirnya rumah ini udah jadi terlihat lebih baik gitu. Keluarga baru itu adalah Pak Ridwan, istri, dan kedua anaknya. Anak sulungnya berusia 6 tahun dan anak bungsunya masih menyusui. Jadi malam pertama mereka di rumah itu, kebetulan kamar di sebelah utara ngadep ke rumah Bu Rismoyo, sedangkan ruang tamu ngadep ke rumah Pak Ageng. Tiap malam anak bungsunya tuh nggak berhenti nangis, jadi Pak Ridwan sama istrinya tuh sampai nggak bisa tidur gitu loh. Nah sementara anak sulungnya lari-larian di ruang tengah. Setiap malam, jam 12 malam, itu Pak Ridwan menenangkan anaknya bareng sama istrinya. Dia tuh lihat Pak Ageng berdiri di gerbang rumahnya dengan tatapan kosong. Dan mereka ngawasin Pak Ageng dari jendela ruang tamu, takutnya emang ada hal-hal yang gak diinginkan gitu kan. Pak Ridwan akhirnya keluar buat ngingetin Pak Ageng, tapi dia malah senyum, terus dia jalan mundur gitu, bukannya balik badan, aneh gitu. Nah terus tiba-tiba anak sulungnya tuh teriak. Akhirnya mereka lari buat lihat si anak sulungnya. Terus anak sulungnya ini nunjuk-nunjuk ke arah jendela yang ketutup sama gorden. Pak Ridwan ngeliat, di hadapannya tuh ada Bu Rismoyo gitu. Akhirnya Pak Ridwan protes dong ke Pak RT. Terus mereka dikumpulin di rumah warga. Di sana Bu Rismoyo nangis, dia geleng-geleng kepala gitu, bilang kalau itu bukan dia. Begitu juga sama si Pak Ageng.
Akhirnya Pak RT nyaranin buat panggil kiai buat bersihin rumahnya. Tapi Pak Ridwan nggak mau, soalnya dia nggak percaya sama hal-hal gaib. Nah, suatu malam kedua anaknya lagi tidur. Pak Ridwan aus nih, terus dia pergi ke dapur. Tiba-tiba dia dengar ada suara cewek nangis. Suara itu dari dalam kamar mandi. Pak Ridwan akhirnya jalan ke sumber suara dan dia juga ngelihat ada bayangan seseorang di bawah pintu gitu loh, di yang sela-sela pintu itu. Akhirnya Pak Ridwan ngedorong pintu kan buat ngelihat ada orang apa enggak. Ternyata dia nggak lihat siapa-siapa di dalam kamar mandi. Nah, tapi anehnya dia tuh masih dengar suara tangisan itu. Akhirnya Pak Ridwan masuk, terus ngeliat isi dalam bak mandi, tapi dia tetap nggak nemuin apapun. Nah, terus dia balik badan, ternyata ada istrinya lagi ngegendong si bungsu. Terus Pak Ridwan nanya, "Dek, ngapain?" Dia nanya gitu. Istrinya nggak jawab, dia malah ikut masuk ke dalam kamar mandi sambil bergumam gitu. Terus dia nimang-nimang si bungsu. Habis itu ditenggelamin di bak mandi si anaknya itu. Nah, habis itu langsung kan Pak Ridwan dorong istrinya gitu. Istri Pak Ridwan teriak sambil pegang kepalanya gitu kan. Terus Pak Ridwan heran, apa maksudnya kok dia ngelakuin ini gitu. Terus istrinya nunjuk-nunjuk Pak Ridwan sambil ngomong, "Deloken anakmu," gitu. Itu maksudnya tuh abisin anakmu gitu. Terus Pak Ridwan lihat si bungsu kan yang lagi dia gendong, terus dia baru sadar kalau itu tuh bukan anaknya, lebih menyerupai bayi yang kelihatan kayak seonggok daging berlumuran darah gitu loh. Bisa langsung dilempar anaknya sama si Pak Ridwan kan, terus dia lari ke istrinya. Terus Pak Ridwan masuk ke dalam kamar, tapi istri dan kedua anaknya tuh cuma di jendela. Nah, sadar rumah ini ngebuat dirinya nggak waras, akhirnya Pak Ridwan lari keluar rumah. Terus di sana dia lihat istri dan kedua anaknya lagi berdiri ngelihat Pak Ridwan dengan tatapan cemas. Malam itu juga mereka ngejelasin semua kejadian ini ke Pak RT. Tapi ya itu, Pak RT tetap ngusulin untuk panggil kiai. Nah, tapi Pak Ridwan tuh tetap nggak mau dipanggilin kiai. Soalnya beliau itu lebih percaya dengan seorang guru spiritual kepercayaan almarhum bapaknya Pak Ridwan ini. Akhirnya didatengin lah guru ini gitu kan, udah tua, terus dia pakai tongkat gitu. Hal ini sebenarnya ditentang sama petua desa di situ, tapi Pak Ridwan tuh tetap ngeyel. Ritual si guru ini dilakukan di halaman belakang rumah Pak Ridwan sambil ditonton sama warga. Malam itu bertepatan dengan Kamis Legi dan beberapa kali dia buka matanya melotot sambil Nat. Dan beberapa kali dia buka mata melotot ke sudut-sudut tertentu gitu. Dan beberapa kali juga dia ketawa sendiri. Tiba-tiba malam itu tuh semua jadi gelisah. Terus anak-anak akhirnya disuruh pulang kan sama orang-orang tua mereka gitu. Mereka bilang hal ini ya nggak buat dilihat gitu. Lagi buat anak-anak. Termasuk si narasumbernya itu. Nah, si guru ini mukul telapak tangannya ke sebatok kelapa gitu. Terus ngerobek kulitnya sekali cabik gitu. Buahnya tuh nggak berisi air, tapi ada sesuatu yang hitam kental gitu loh di dalamnya. Butuh 4-5 buah kelapa sampai ngebentuk gumpalan gitu loh. Jadi itu nggak tahu itu apa. Nah, habis itu dia tuh nari kayak peran pertunjukan ludruk gitu sambil bergerak seperti tokoh wayang. Terus dia bicara sendiri, marah-marah sambil nunjuk-nunjuk beberapa tempat gitu. Sampai pertunjukan berakhir, keluarga Pak Ridwan ini dikasih jimat khusus gitu, katanya diambil dari jantung pohon pisang. Nah, kalau anak-anak Pak Ridwan dikasih kalung bentuk segi 4 warna hitam yang disebut suwuk. Sedangkan Pak Ridwan diberi kemuning seperti keris gitu, ukurannya sebesar ibu jari. Nah, lalu apa yang terjadi sebenarnya gitu kan? Rupanya di belakang rumah, tepat di kiri fondasi ditemukan sebuah kuburan tua yang digali serampangan lalu ditutup oleh semen. Pas digali warga atas perintah dari orang yang menyebut dirinya itu guru, ditemukan sebuah kuburan bayi. Nah, dari semuanya itu nggak ada yang tahu siapa pemilik bayi malang itu gitu. Waktu itu Pak RT tuh kaget kan ngedengernya. Awalnya dia nggak percaya, tapi pas udah dibuktiin, rupanya beneran ditemuin tulang dan kain yang udah nggak berbentuk gitu. Yang menjadi masalah adalah siapa pemilik dari jasad bayi tersebut. Si guru ini cuma pesan buat nguburin jasad ini lebih layak, sementara beliau mau mencari pemiliknya sendiri. Akhirnya kuburan itu dipindahin ke kuburan umum desa,
Tapi siapa sangka justru ini adalah awal dari semuanya. Ternyata yang ada di gendongan dia tuh bukan si Acung, tapi tuh kayak lebih kayak tuyul gitu loh, bocah kepala bundul gitu.